Perkenalkan, kami dari kelas 11 Tetra 1 akan mempresentasikan tugas PKN, yaitu tugas kolaborasi. Dan kami memilih kolaborasi Sunda. Dulur-dulur abdi anu dibikan cintai, saudara idining sing abdi ngenalkan diri. Nama abdi Anissa selaku moderator. Nami abdi Sindia Marwati ngecaskan bab profil wilayah. Nami abdi Liana Febrianti ngecaskan bab bahasa. Nami abdi Desi Dwi Selvia ngecaskan bab pakaian. Nami abdi Jati Nur Aini ngecaskan bab rumah adat. Nami abdi Artika Wiwit Aryana ngecaskan bab tarian. Nami abdi Vina Melinda ngecaskan bab makanan. Nami abdi Alicia Febri Indiana ngecaskan bab musik. Nami abdi Fitri Mulyani ngecaskan bab alat musik. Bab profil wilayah. Tatar Sunda adalah nama lama dari provinsi yang saat ini dikenal dengan nama Jawa Barat. Nama Jawa Barat sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1950 setelah Indonesia merdeka dari Belanda pada tahun 1945. Sebelumnya, wilayah ini dikenal dengan nama Tatar Sunda yang merujuk pada wilayah yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengganti nama Tatar Sunda menjadi Jawa Barat yang merujuk pada wilayah yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Nama ini kemudian digunakan secara resmi pada tahun 1950 dan sejak saat itu wilayah ini dikenal sebagai nama Jawa Barat. Bab bahasa. Nis, badhe ka mana? Badhe kata Onggolen, Aya peryogi naon Nis? badhe ngalong rerencangan menuju ke Damang. Oh gitu, hati-hati di jalan Nis, sing selamat. Atur nuhun, Len. Bab pakaian. Yang pertama ada pangsi. Pangsi adalah baju adat Sunda yang biasa digunakan untuk kaum laki-laki. Baju pangsi disertai dengan baju kemeja polos berwarna hitam dan celana hitam longgar tidak melebihi mata kaki. Dalam tingkatan sosialnya, kaum biasa memakai pakaian ini adalah para petani maupun buruh serta rakyat biasa. Saat ini pangsi juga digunakan oleh sebagian kalangan atas dengan pakaian yang telah dimodifikasi. Pakaian pangsi juga disertai dengan sarung loreng yang disampaikan ke badan, penutup kepala, ikat loken, alas kaki, teropak kayu. Yang kedua ada kebaya Sunda. Kebaya Sunda hampir sama seperti kebaya yang berasal dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Yang membedakan adalah motif bentuk bagian lehernya. Kebaya ini disertai warna kebaya Sunda dominan warna cerah, dipadukan dengan kain jarik atau sinjang bundel. Sarung kebat atau singgang bundel tersebut dihiasi dengan motif batik yang khas Sunda. Aksesoris kebaya Sunda yaitu tusuk konde, giwang, kalung, gelang, cincin, ikat pinggang atau beber, kamisol, sendal jepit, keteplak. Kebaya Sunda ini merupakan pakaian adat dipakai oleh rakyat biasa hingga kaum menengah. Jika corak dan bahannya berbeda, maka itu tetap menjadi penanda status sosial seorang yang ada di Sunda. Ketiga, bedahan. Bedahan adalah pakaian adat yang biasa dipakai oleh kalangan menengah seperti kaum pedagang atau saudagar. Pakaian ini biasanya disertai dengan manik-manik yang menggantung. Pakaian berwarna cerah untuk bagian atas dan bawah dan berupa kain batik khas corak Sunda. Pelengkap bedahan wanita selendang berwarna, ikat pinggang atau beber, alas kaki atau kelam gelis, perhiasan. Untuk kaum laki-laki mengenakan bedahan baju berwarna putih atau jas tak
satwa dan bahan kain kebat batik khas Sunda. Pelengkap bedahan pria, alas kaki teropak kayu, ikat pinggang atau beber, ikat kepala, arloji rantai emas. Yang ketiga ada menak. Menak adalah pakaian adat Sunda berupa jas bludruk yang disulam dengan benang emas. Menak ini merupakan pakaian adat untuk kaum bangsawan. Sudah terbukti dari tampilannya yang terkesan sangat mewah dan sedikit menunjukkan keglomeran. Pakaian menak berbentuk jas dibalut dengan celana panjang berwarna hitam, terdapat lilitan jari dari pinggang sampai atas lutut. Aksesoris tambahan lainnya yang membuat kesan mahal adalah penutup kepala, sabuk emas, dan sendal selop berwarna hitam. Untuk perempuan menyerupai kebaya berbahan bludruk ditambah dengan manik-manik berwarna hitam. Bahan yang digunakan adalah kain jarik bermotif pereng menandakan bangsawan. Pelengkap pakaian yaitu penam seperti sanggul rambut, tusuk kondek, bros, peniti rantai, dan perhiasan terdiri dari emas dan berlian. Bab rumah adat. 1. Perahu kumurep. Dalam bahasa Indonesia sendiri, perahu kumurep adalah perahu terbalik. Sebuah rumah adat Sunda yang atapnya menyerupai perahu terbalik, atau dalam bahasa Sunda atapnya disebut suhunan. Suhunan Jolopong. Pada suhunan Jolopong ini memiliki ukuran yang panjang, yang dimana jika diartikan suhunan berarti atap dan Jolopong artinya panjangnya. Capit gunting. Sebuah rumah yang dibangun pada bagian depan dan panjangnya diberi kayu atau bambu, sehingga akan menyilang layaknya sebuah gunting. Badak hoai. Jika diartikan dengan arti sebenarnya, artinya badak yang sedang menguap. Sebuah rumah yang dibangun pada bagian atas depannya disambung dengan atap lainnya, sehingga jika dilihat dari sudut lain seperti badak yang sedang menguap. Jula ngapak. Bangunan yang bagian atas sebelah kiri sedikit melebar ke samping. Selain itu juga ada yang menyebutnya serodoy ngegoplak. Atas sejenis ini digunakan kebanyakan orang Sunda. Bab tarian. Tari Jaipong. Tarian Jaipong adalah tarian gabungan dari sejumlah kesenian tradisional, misalnya pencaksilat, ketuk tilu, dan wayang golek. Dari situlah tarian ini populer sebagai tarian yang memiliki gerakan-gerakan yang unik, energi, dan sederhana. Tarian Topeng Kelana khas Cirebon menceritakan kisah Raja Prabu Kelana Swandana yang sedang jatuh cinta kepada Dewi Chandrakirana, menggambarkan sifat buruk manusia yang penuh emosi dan amarah. Menari bukan sekedar bakat seni, tapi melatih kepercayaan diri. Tari Merak. Tari Merak merupakan sebuah kesenian tari yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Tari Merak diciptakan untuk menghibur para delegasi dalam konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Saat itu, tari Merak diciptakan oleh Raden Jeje Swemantri, lalu disempurnakan oleh Irawati Durban. Tarian Sintren merupakan sebuah seni tari tradisional dari Cirebon yang mengandung unsur magis. Nama Sintren yang ada pada tarian ini ternyata merupakan gabungan dari dua kata, yakni si dan tren. Dalam bahasa Jawa, kata si merupakan sebuah ungkapan panggilan yang memiliki arti ia atau dia, sedangkan kata tren berasal dari kata tri atau putri, sehingga Sintren memiliki arti si putri atau sang penari. Ronggeng Blantek merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari teater rakyat Betawi, yaitu topeng Blantek. Topeng merupakan sebutan untuk seni peran atau lawakan. Sedangkan nama Blantek diambil dari suara musik pengiring yang selalu berbunyi blang-blang tek-tek. Bab makanan.
Soto Bandung. Soto Bandung adalah soto khas Bandung, Jawa Barat. Sepintas soto yang berbahan dasar daging sapi ini hampir sama dengan jenis soto yang lain. Tetapi yang membuatnya berbeda adalah adanya tambahan lopak, tomat, dan kedelai goreng di dalamnya. Soto tanpa santan ini biasanya disantap dengan nasi dan kerupuk. Nasi liwet. Nasi liwet merupakan olahan beras yang dimasak bersama bawang merah, bawang putih, santan, daun salam, lengkuas, serai, sedikit garam, dan penyedap rasa. Kemudian beras dimasak di dalam kastrol. Setelah matang, dihidangkan aneka lauk pauk seperti telur dadar, ayam goreng, lalapan, dan sambal terasi atau sambal dadar yang nikmat. Lebih nikmat jika disantap bersama-sama di atas sambaran daun pisang. Kupat tahu. Kupat tahu di daerah Sunda memiliki ciri khas, yakni kupat tahu yang terdiri dari bahan baku ketupat atau lontong yang dipotong-potong, lalu ditambah topping tauge rebus dan potongan tahu Bandung, lalu disiram kuah kacang kental. Sate Marangi. Sate Marangi merupakan kuliner khas dari Purwakarta. Sate ini memiliki perbedaan dengan sate pada umumnya. Jika sate lazim disiram dengan kuah kacang, namun sate Marangi hanya diberi siraman kecap, acar tomat, dan cabai. Meskipun tampilannya sederhana, tapi rasanya luar biasa lezat. Daging sapinya empuk karena telah dimarinasi dengan bawang merah, bawang putih, garam, ketumbar, air asam Jawa. Ada juga yang membungkus daging dengan daun pepaya agar teksturnya lebih empuk. Sate Marangi biasa disantap dengan lontong, nasi putih, perasan jeruk limau, dan sambal. Tahu Sumedang. Tahu Sumedang berwarna coklat yang teksturnya garing dan gurih. Ciri khas dari tahu ini adalah penyajian tahu yang dikemas dalam keranjang rotan. Tahu Sumedang menjadi oleh-oleh para wisatawan yang singgah ke sana. Tahu Sumedang cukup disantap dengan cabai rawit atau sambal kecap. Bab lagu. Jawa Barat juga punya lagu daerah yang mengusung makna nasionalisme, salah satunya lagu Manuk Dadali ini. Diciptakan Sanbas Manguntikarta, Manuk Dadali dimaknai sebagai burung Garuda dengan keperkasaan yang dimilikinya sebagai simbol kebesaran Indonesia. Cekeling merupakan lagu Sunda yang kerap dinyanyikan anak-anak. Lagu ini mengingatkan manusia untuk selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lagu Bubu Bulat diciptakan oleh Benny Korda dan merupakan salah satu lagu Sunda yang sangat populer di masyarakat kita. Ini lagu yang sangat sering diajarkan oleh guru di sekolah dalam belajar. Jang adalah sebutan untuk anak gadis di masyarakat Sunda, Jawa Barat. Sedangkan Priangan merupakan gabungan dari beberapa daerah di Jawa Barat. Mojang Priangan menceritakan tentang kecantikan gadis Sunda yang banyak dikagumi orang. Bab alat musik. Nomor 1. Angklung. Alat musik tradisional ini memang sangat populer yang juga merupakan salah satu ikon budaya Jawa Tengah. Asal-usul angklung ini berdasarkan lewat pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris. Angklung tersebut dari bambu yang dipotong seperti menyerupai pipa. Bambu yang digunakan juga adalah bambu hitam atau awi wulung dan bambu ater atau awi teman. Alat musik ini dimainkan dengan cara digoyangkan angklung hingga akan menghasilkan bunyi nada dari benturan pipa bambu tersebut. Nomor 2. Kecapi. Alat musik tradisional ini termasuk komponen utama dalam tembang Sunda atau mamaos Cianjuran. Bentuk kecapi yang dilengkapi dengan jumlah senar yang berbeda-beda, bisa 3 senar, 5 senar, dan sebagainya. Cara memainkan kecapi adalah bisa dengan teknik berbeda, seperti dijambret, dijeungkalan, dan sintreuk tol. Kata kecapi sendiri dalam bahasa Sunda adalah tanaman sentul, yang konon kayunya bisa dimanfaatkan sebagai membuat alat musik kecapi. Nomor 3. Kendang. Alat musik
Kendang yang umumnya dijumpai dalam kesenian Jawa Barat disebut kendang atau kendang Sunda. Kendang Sunda kualitas terbaik biasanya dibuat dari kayu nangka atau bisa diganti dengan kayu pohon asem karena memiliki kepadatan yang sama dengan kayu nangka. Menurut ukurannya, kendang Sunda terdiri atas dua, yaitu kendang indung yang memiliki ukuran paling besar dan kendang kulanter atau kendang anak yang berukuran paling kecil. Sementara menurut fungsinya, kendang Sunda terdiri dari kendang jaipongan untuk mengiringi tarian jaipongan, kendang keliningan yang digunakan dalam kesenian keliningan, dan kendang ketuk tilu untuk mengiringi tarian ketuk tilu. Ada juga jenis kendang Sunda kerap dimainkan dalam pertunjukan dengung dan rampak kendang yang merupakan kesenian tradisional Sunda dengan memainkan alat musik kendang secara bersama-samaan. Nomor 4. Jenglong. Alat musik berasal dari Jawa Barat ini terdiri atas beberapa pencar bonang yang tersusun secara berderet dan membentuk tapal kuda. Jenglong mempunyai jumlah nada sebanyak nada-nada 1 oktav dan biasanya dimainkan dengan gamelan dengung. Cara memainkan jenglong adalah dengan dipukul. 5. Rebab. Rebab adalah sejenis alat musik gesek yang merupakan alat musik tradisional khas Sunda Jawa Barat. Menurut sejarahnya, rebab dibawa oleh para pedagang Timur Tengah yang berlayar ke Indonesia. Rebab terbuat dari tembaga dan memiliki 3 buah senar atau dawai. Dalam bahasa Sunda, alat musik rebab dikenal dengan sebutan lengek dan pemainnya disebut ngalengek. Instrumen alat musik ini menjadi salah satu sejarah dalam menghiasi melodi dasar pada nada. Rebab mempunyai ukuran yang lebih kecil dan badan yang panjang, nan bulat, serta leher yang panjang. Cara memainkan rebab adalah dengan cara digesek.